Nah, oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Koko Awe. Kali ini seperti judulnya, usia 14 tahun berpenghasilan dari sosmed, sosial media, puluhan juta guys. Nah, ini adalah suatu cara bagi pemuda dan juga remaja yang usianya 14 tahun bisa berpenghasilan guys. Dengan proses kerjanya yang hanya main-main, namun dengan gajinya yang tidak main-main. Mengapa saya katakan tidak main-main? Karena ya per bulannya bisa sampai puluhan juta guys. Baik pemula atau sudah yang lama, apalagi yang lama pemulanya aja itu bisa sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta, apalagi yang sudah lama meniti karir di sosial media mereka masing-masing teman-teman. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang juga membuat saya menyesal kenapa saya tidak mengenal hal ini semenjak usia saya masih 14 tahunan atau masih remaja guys. Karena alasan juga pada waktu itu kami belum ada teknologi yang secanggihnya sekarang teman-teman. Tapi pada saat ini bagi kalian yang menonton baik umur 14 tahun ataupun ke atasnya 17 lah, atau bahkan sudah yang 20 atau 25 tahun, kalian harus mulai melakukan hal ini. Karena hal ini adalah hal yang bisa membuat kalian berpenghasilan dari sosial media, bisa berpenghasilan secara mandiri tanpa harus bekerja keras. Artinya tanpa harus kalian dikekang oleh bos. Artinya kalian bisa menghasilkan uang kalian sendiri dengan cara kalian sendiri dan dengan cara kalian mengatur waktu kalian sendiri. Mungkin 1 bulan 2 bulan kalian belum merasakan, namun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya kalian akan merasakan dari apa yang kalian lakukan di sosial media itu. Di sini teman-teman, saya memulai karir saya sebagai content creator dari YouTube. Selama ini saya menjadi content creator YouTube, saya sudah merasakan gaji atau penghasilan yang diberikan oleh YouTube, bahkan teman-teman, bahkan sampai berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluh juta ya teman. Nah, penghasilannya dari mana saja tuh? Ada yang dari secara langsung dari YouTube-nya, ada yang secara tidak langsung dari luar YouTube-nya teman-teman. Nah, penghasilan dari dalam YouTube-nya itu apa? Penghasilan dari iklan yang kita buatkan konten-kontennya terus kita upload ke YouTube. Nanti kita di situ kita akan mendapatkan iklan, kemudian iklan itu nanti akan dihargai dengan tergantung dari masing-masing pengiklan berapa tuh. Nanti uangnya akan masuk ke kita, teman-teman, dan itu real dibayarkan ke kita. Sedangkan dari luar YouTube, kira-kira apa yang membuat saya berpenghasilan? Yaitu endorsement, teman-teman. Endorsement itu baik endorse produk atau endorse dari skill yang kalian miliki. Seperti contohnya saya kan, saya content creator, jago edit, jago buat konten. Pemikirannya konten mana yang viral segala macam, algoritma saya tahu teman-teman, SEO-nya saya paham. Nah dari situ ada yang nanti membayar kalian untuk membuat kontennya. Nah dari situlah penghasilan yang nanti akan kalian dapatkan. Saya secara pribadi satu video disuruh buat itu 100.000 teman. Nah bayangkan aja tuh, 1 bulan bisa berapa teman? Bisa 3 juta hanya dengan buat video saja. Bagaimana dengan iklan yang channel YouTube kita teman? Itu 1 bulan itu bisa, yang lalu ya, kebetulan untuk channel YouTube saya ini sudah yang kedua kali. Yang pertama itu bisa sampai 2 juta per bulan teman, ditambah dengan 3 juta sudah berapa? 5 juta teman per bulan. Nah itu 1 bulan saja. Bagaimana dengan 1 tahun? Semisal pendapatan kalian segitu aja, tapi semakin tiap hari kalian mengupload, maka semakin tinggi pula penghasilan kalian, semakin naik teman-teman. Jadi tidak akan diam di tempat, tidak akan diam di 5 juta itu, bahkan dia akan naik 2 kali lipat, bahkan sampai berapa berlipat-lipat saja teman, berlipat-lipat teman-teman itu penghasilannya. Sampai itu guys. Jadi menjadi content creator baik YouTube, TikTok dan Facebook itu tidak harus kita langsung merasakan hasilnya pada saat kita upload kan, tidak teman, tapi perlu waktu, perlu proses dan konsisten dari teman-teman. Yang diperlukan itu dari teman-teman hanya konsisten, semangat, jangan pernah menyerah. Kemudian teman-teman jangan pernah lelah untuk membuat konten ya, tentunya yang pernah lelah untuk membuat konten. Belajar cara-cara algoritma yang ada di masing-masing platform baik YouTube, TikTok dan Facebook.
kemudian buatkan konten yang menarik sehingga nanti banyak yang melirik ya, banyak yang nonton. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak pula penghasilan kalian nantinya. Nah, di saat ini saya selain YouTube, saya juga fokus di TikTok sama Facebook. Tapi untuk Facebooknya belum terlalu serius karena itu nanti akan memerlukan banyak sekali kuota karena kita upload terus kan. 3 platform ini kan wah makan kuota sekali teman-teman, apalagi yang menitan yang panjang itu makan kuota, sehingga pada saat ini saya fokusnya di 2 saja, yaitu YouTube dan TikTok. Kenapa? Karena YouTube tanpa TikTok itu menurut saya nih, YouTube tanpa TikTok itu ibaratkan kalian buat konten terus kalian tidak promosikan. Nah, bagi saya YouTube itu adalah wadah untuk kita keluarkan hobi kita, pengetahuan kita, atau konten apapun keseruan kita upload ke YouTube. Dan untuk promosinya, teman-teman bisa melalui TikTok. Mengapa melalui TikTok? Karena sekarang TikTok itu adalah salah satu platform yang digemari banyak-banyak anak muda. Dari situlah nanti kalian akan mendapatkan viewer untuk konten di YouTube kalian. Tergantunglah untuk pembuatan konten, terserah kalian lah. Kalian mau buat konten yang seperti apa, itu hak kalian. Yang penting konten yang tidak melanggar pedoman komunitas dari ketiga platform ini. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memperlihatkan ke kalian. Nah, secara real, saat ini saya sudah membuat YouTube baru ya, channel YouTube baru, dan ya syukur sudah mulai dan juga ini sudah mencapai ambang batas pembayaran, dan nanti bulan depan akan cair. Nanti akan saya buatkan konten juga ya pada saat penarikan uang itu ya teman-teman. Nah, ini adalah YouTube saya teman-teman, walaupun ya view-nya masih sedikit teman-teman, masih sedikit karena ya namanya juga channel campuran, pasti view-nya itu tidak merata teman, pasti sedikit. Namun ada view juga yang banyak teman, tetap akan banyak ini ya YouTube saya. Jadi di sini teman bisa teman lihat dari playlistnya. Oh ya, nama channelnya itu Koko HB. Dan lihat di playlistnya teman, di situ ada banyak sekali playlistnya. Karena saya itu tipe orangnya yang suka ketika muncul ide di pikiran langsung saya buat konten terus saya upload. Ini teman, ada yang politik sosial, ada talk itu kayak bicara seperti ini ya, konten seperti ini. Kemudian ada Mobile Legend, hobi teman-teman ya, saya bermain Mobile Legend. Kemudian ada sosmed ini adalah tutorial teman, tutorial TikTok, IG, FB. Kemudian aplikasi penghasil uang ya, termasuk juga TikTok di dalam. Kemudian ada akademi YouTuber. Nah, di sini saya juga mengajarkan teman-teman apa yang saya ketahui, saya ajarkan ke YouTuber pemula agar supaya mereka tahu dan bisa berhasil ya, bisa monet seperti saya. Walaupun belum secara 100% berhasil teman, tapi saya sudah merasa berhasil karena ya sudah monet, sudah mendapatkan uang ya. Ini tinggal menunggu AdSense saja teman, AdSense dan juga menunggu pencairan pada bulan depan. Kemudian selanjutnya komedi laut. Nah, ini saya juga punya hobi membuat skenario film-film gitu ya guys ya. Ya walaupun hanya durasinya pendek, tapi ya namanya juga YouTube ini adalah sebagai suatu wadah yang dimana kita fungsikan sebagai tempat untuk kita berkreasi, tempat untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri teman, seperti itu, termasuk dalam pembuatan komedi seperti ini ya. Kemudian di sini ada Ome TV ya, kebetulan untuk Ome TV ini banyak sekali untuk view-nya, besarnya di Ome TV ya ada sampai 4.000 penonton ya untuk konten Ome TV ini. Tutorial juga teman-teman. Kemudian ada vlog pribadi teman, saya tidak lengkap jika tidak ada vlog pribadi. Vlog pribadi itu seperti ya vlog kita sehari-hari dong, seharusnya kalau kita memiliki channel ya seharusnya kita juga menuangkan keseharian kita di konten kita ya. Tidak salahnya kita mengupload keseharian kita ya, walaupun berpengaruh di viewer tapi tidak apa-apa lah, namanya juga tempat sebagai pelampiasan kita dalam kegiatan sehari-hari kita, baik itu terus segala macam pemikiran dan tindakan teman. Selanjutnya di sini ada Disco Tanah. Kebetulan juga saya hobi dalam pembuatan beat ya, DJ ya. Jika saya juga tuangkan di YouTube sini, dan YouTube mengekspresikan itu, memberikan apresiasi ke konten kreator baik. Yang penting kontennya tidak melanggar komunitas, itu aja teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga untuk daerah saya ya, saya juga memberikan nilai lebih. Saya memberikan nilai lebih ke daerah saya karena di sana untuk wilayahnya itu sangat luar biasa untuk wisatanya, dan masyarakatnya sangat luar biasa, sehingga saya menaruhkan itu di channel YouTube saya ini. Dan dari beberapa list ini teman, ternyata menghasilkan yang namanya lulus persyaratan YouTube. Nah teman, by the way untuk YouTube itu teman harus mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang selama
1 tahun teman-teman. Jadi harus 1 tahun itu teman harus mencapai itu agar nanti teman disetujui. Dan kemudian ada beberapa persyaratan lain yang mengharuskan teman untuk taat terhadap persyaratan ini. Kalau teman tidak taat, semisal kayak hak cipta, jangan sampai teman mengambil konten orang lain. Nanti itu juga bagi YouTube dinilai sebagai pelanggaran teman, karena mengambil konten orang lain, tidak membuat konten ori. Jadi saran saya, nanti kalau teman-teman ingin menjadi konten kreator YouTube, silahkan membuatlah konten yang hasilnya dari kalian sendiri, baik tutorial dan juga vlog. Terserah kalian mau buat apa, yang penting itu ori buatan kalian sendiri, jangan ambil kepunyaan orang lain. Nanti itu juga nanti kena klaim hak cipta, dan itu nanti akan menggagalkan teman-teman channel teman-teman untuk monetisasi. Nah, di sini langsung aja saya memperlihatkan ke teman-teman ya. Saya buka YouTube Studio teman-teman. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa betul-betul channel saya ini sudah monet guys. Ini bisa teman lihat. Ya, walaupun dengan view yang sedikit begini teman, tapi saya bangga karena ini channel saya, karya saya sendiri. Ini ya teman, bisa teman lihat dolarnya sudah hijau. Kita lihat penghasilannya teman-teman. Saya juga buat video short teman-teman ya, buat video short. Karena menurut saya video short itu adalah salah satu juga bagian promosi ya untuk channel kita. Selanjutnya di sini saya ingin memperlihatkan teman untuk penghasilan saya. Kita lihat untuk bagian analisis channelnya. Nah, untuk pendapatannya teman langsung ya. Di sini sudah berjalan dari 3 bulan teman, 3 bulan dari Mei, Juni, Juli. Semenjak dia monetisasi pertama itu penghasilannya sampai sekarang dapat 1.400.000 teman. Sudah 1.400.000. Ini channel baru guys. Untuk channel saya yang lama itu dia per bulannya itu pertama 1.300.000, kemudian bulan kedua tuh naik 1.500.000, bulan ketiga naik 1.700.000, dan saya jual laku 8 juta. Itu saya menyesal sekali sampai sekarang kenapa saya jual itu teman. Pada waktu itu mungkin karena memang ada masalah terus lagi butuh teman ya. Tapi jangan pernah kalian jual channel kalian, apalagi channel yang sudah besar teman. Itu adalah investasi kalian jangka panjang. Mungkin hari ini kalian tidak merasakan, tapi nanti kalian akan merasakan hasilnya. Yang penting konsisten untuk mengupload video, membuat konten. Ya juga salah satunya adalah kreatif. Harus membuat konten yang kreatif seperti itu. Nah, di sini untuk subscribernya belum banyak teman, karena ini merupakan channel baru. Jadi baru 1.616 subscriber. Masih sedikit. Ya, doakan semoga bisa tembus kayak youtuber besar ya, bisa sampai 1 juta, bahkan bisa sampai lebih dari itu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk YouTube teman. Untuk TikTok teman, TikTok itu juga membayar ya teman. Sekali lagi TikTok itu membayar. Saya punya akun TikTok, dan nanti saya seriusin itu nanti baru bulan kemarin atau 2 bulan kemarin teman. Nah, ini viewnya juga lumayan teman ya. Jadi saya jadikan akun TikTok ini sebagai promosi teman, semacam kayak kita buat thumbnail YouTube terus kita upload di TikTok seperti itu ya. Ini guys, pengikutnya baru 1.331 juga, lumayan teman ya. Ini sangat luar biasa ya, sudah banyak. Jadi bisa jadi wadah untuk kita promosi channel kita. Nah, untuk kedepannya juga saya akan fokus di sini karena penghasilan dari TikTok itu besar, tapi lebih cepat ya, lebih cepat kita mendapatkan penghasilannya. Dari mana penghasilannya teman? Bisa melalui TikTok Shop, baik juga melalui TikTok kreator, yaitu endorsement ya teman, endorse. Nah, yang membuat kreator TikTok banyak uang itu adalah dari endorsement teman. Nah, ada yang banyak sekali yang memiliki produk-produk, kemudian mereka menawarkan ke kreator TikTok untuk membuatkan konten khusus, nanti akan mempromosikan iklan produk mereka. Nah, itu wah sangat mahal sekali teman. Dibayar itu mahal teman. Nah, itu ya. Jadi 3 platform ini sangat berhubungan. Jadi di YouTube, baik di TikTok, baik di Facebook, itu nanti akan kena juga di endorsement, asalkan kalian pengikutnya sudah banyak teman ya. Kalau misalkan pengikut cuma sedikit ya siapa yang mau menoleh. Oleh karena itu rajin-rajin membuat konten, buat peminat masuk ke channel kalian sehingga nanti bisa bertambah banyak lagi dan kalian bisa dipakai oleh para pengiklan seperti itu ya. Sedangkan untuk Facebook itu sama teman, sama seperti YouTube juga membayarkan. Namun untuk persyaratannya teman harus mencapai yang namanya 10.000 pengikut teman di Facebook. 10.000 pengikut, kemudian dengan jam tonton kalau tidak salah 600.000 selama sebulan. Nah, itu teman harus capai itu. Nanti terserah teman maunya di mana, silahkan lakukan aja. Yang pasti saya percaya bahwa kalian semua bisa ya. Kalian semua bisa, tergantung dari kreatif dan semangat, kemauan teman-teman. Pasti bisa teman, pasti bisa. Saya juga memiliki fanpage Facebook dan itu sudah layak money teman.
tinggal memenuhi persyaratan yang itu 10.000 pengikut. Untuk fanspage sekarang itu baru 1.000 teman pengikut, jadi rata-rata baru 1.000 lah, ketika platform ini masih 1.000 semua teman. Nah, doakan semoga kedepannya ya bisa. Terakhir ya teman, untuk para generasi muda, baik masih remaja atau sudah pemuda umur 14 tahun teman, kapan kalian ingin berpenghasilan? Apakah mau tunggu kalian selesai sekolah atau nanti ketika usia kalian sudah cukup untuk kerja? Nah, di luar sana teman, banyak sekali yang berpenghasilan yang usianya masih dini teman. Salah satunya kita cari berpenghasilan di usia muda. Ini guys, dari konten Abang Bong Avan ya. Usia masih 14 tahun sudah berpenghasilan guys, bahkan puluhan juta guys. Bisa teman lihat. Itu keren sekali teman, keren sekali. Nah, caranya gimana? Ya kalian tinggal buat aja channel, akun, dan juga fanpage, ketiganya. Tapi disitu kalian harus menyiapkan waktu yang nantinya terbagi. Ketika kalian masih sekolah, kalian harus bagikan waktu ke sekolah atau ke kreator. Saya percaya bahwa kita semua tetap ada waktu untuk membuat konten, ada waktu juga untuk belajar, untuk sekolah. Tetap ada itu teman, tetap ada. Tergantung kita caranya mengaturnya bagaimana teman. Intinya dari semua ini, kalian bisa berpenghasilan dan bisa mendapatkan gaji yang dimana kalian sendiri yang menggaji kalian. Artinya semakin banyak, semakin kita gemar membuat konten, maka semakin besar juga penghasilan kita. Untuk platform ketiga ini itu menjamin bahwa mereka membayar, menggaji. Seperti itu teman-teman. Jadi mulailah dari sekarang. Untuk adik-adik, untuk senior-senior yang sudah tua terlanjur kecewa kenapa tidak sadar dari dulu, silahkan mulailah dari sekarang. Sebab nanti 3 tahun ke depan kalian nanti akan merasakan bahwa ya betul, ternyata kenapa kita tidak mulai sejak dulu, kenapa baru sadar sekarang teman. Nanti deh untuk video selanjutnya saya akan membuat hasil dari monetisasi channel saya ini untuk video pencairannya, bisa akan lihatkan ke teman-teman. Oke, hanya itu saja teman. Jika ada masih kurang mengerti, silahkan di kolom komentar aja. Saya siapkan kolom komentar untuk kalian bertanya, bebas bertanya apa saja. Silahkan, saya pasti akan tetap menjawabnya teman. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe channel ini. Kuko HW. Kita berjumpa di konten selanjutnya. Mantap.